Bali merupakan pulau di Indonesia yang memiliki kebudayaan yang sangat terkenal hingga penghujung dunia. Deretan bangunan pura dengan seni arsitekturnya yang bernilai tinggi, menjadikan Bali terkenal dengan sebutan Pulau Seribu Pura. Pura adalah istilah untuk tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Di samping memiliki peran keagamaan, pura di Bali juga memiliki sejarah dan keunikan tersendiri. Salah satunya ialah Pura Luhur dalam Mutering Jagat Kesiman. Om Swastiastu. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Iwayan Duana. Nah, alamat pura ini adalah di Jalan W.R. Supratman, di depan lapangan tembak ke selatan, karena wilayah pura ini ujungnya adalah di W.R. Supratman, pintu kawasannya. Nah, kami ceritakan sejarah dari Pura Luhur dalam Mutering Jagat ini. Kalau kami bercerita tentang sejarah, jelas juga tidak ada sumbernya, sehingga ini kami tidak sebut sejarah. Ini adalah orang-orang tua kami bercerita dari moyang-moyang kami ke generasi berikutnya. Nah, dulu katanya di Bali ini ada sebuah kerajaan yang disebut dengan Singamadawa. Singamadawa itu berada di Tampuriang, itu adalah di ujung situs Sungai Ayung. Nah, sekaligus Sungai Ayung yang berada di depan pura kami ini, yang melintang di areal pura kami ini adalah Sungai Ayung yang berada di hilir dari sumbernya, paling hilir kita, karena ada di wilayah Desa Adat Kesiman, Denpasar Timur, Kota Mada Denpasar. Nah, kita bicara sejarah. Dulu katanya di sebelah timur dari Sungai Ayung ini adalah di kawasan hilir ini adalah merupakan sebuah hutan yang disebut dengan hutan yang disebut Alas Buruan Aji Pategaling Megala. Nah, arti dari kalimat tadi itu adalah hutan yang dipergunakan berburu oleh Raja Singamadawa. Nah, kemudian karena wilayah ini sangat jauh dari situs kerajaan itu di Tampuriang, kemungkinan areal ini dipergunakan untuk bertransit, kemudian dipergunakan untuk tidur atau karena beliau kemalaman. Nah, dibuatkannya sebuah pesanggerahan atau disebut dengan pertapaan di daerah Pura Luhur Mutering Jagat ini. Nah, karena areal ini sangat sakral, itu dibuatkan pertapaan dan ditempatkanlah seorang patihnya yang bernama Pinatih Dyah Mahogra. Nah, Pinatih Dyah Mahogra inilah yang berkuasa di kawasan Alas Buruan Aji Pategaling Megala ini. Nah, karena lama-kelamaan dan areal ini sangat disucikan dan sangat sakral, itu Pinatih Dyah Mahogra ini dan tinggal karena ditempatkan oleh rajanya di areal Pategaling Megala ini sampai beranak pinak. Nah, kemudian generasi dari Pinatih Dyah Mahogra itulah yang sekarang masih menyungsung atau bahkan pengempon dari Pura Luhur dalam Mutering Jagat ini. Nah, kita bicara tentang apa yang diceritakan oleh nenek-nenek moyang kami, bahwa pura ini atau kawasan ini dikatakan menjadi sebuah kawasan padukuhan yang disebut dengan Padukuhan Dukuh Bujanggadewa, karena areal yang sakral ini ditempatkan oleh seorang Mahapatih dari Singamadawa yang bergenerasi dan beranak pinak, kemudian membuat sebuah padukuhan yang disebut Dukuh Bujanggadewa, yang artinya adalah sebuah padukuhan yang memuja Tuhan. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Nah, itulah yang diceritakan oleh nenek-nenek moyang kami, sehingga kami harus meneruskan ke generasi berikutnya. Yang jelas, di pura ini tidak ditemukan sebuah prasasti atau
sebuah tanda-tanda bahwa ini adalah sejarah. Yang ada cuman beberapa dari peninggalan situs saja yang berupa batu, berupa patung-patung yang tidak masih bentuknya batu-batu besar begitu, seperti itu. Pura ini diempon oleh banyak sekali soroh. Ada soroh tangkas, ada bahkan hampir semua soroh bendesa Balik Emas, soroh pasak Mancagera. Itu banyak sekali soroh yang mengempon pura ini, karena pura ini ada beberapa pelingih yang pengemponnya lain, tidak sama sorohnya. Nah, kemudian yang paling dominan adalah soroh adalah Dukuh Bujanga Dewa yang merupakan cikal bakal dari pendiri pura ini. Nah, kemudian odalan di pura ini adalah di di Sugian Jawa atau Sugi Manik disebutkan. Nah, kemudian pura ini juga beberapa ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti Ida Betara nonton tajan yang diadakan itu di di Buda Cemong Langkir gitu kan. Nah, kemudian kami ceritakan bahwa di sini Ida Betara, di sini perlinganya adalah Arda Nareswari, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, seperti itu yang bisa kami jelaskan tentang feodalan di pura ini. Dan bahkan kami akan menceritakan tentang siapa yang memedak pura ini, artinya siapa yang sembahyang ke pura ini. Pura ini bisa disebutkan adalah kayangan jagat, karena disebut dengan pura luhur dalam mutering jagat. Itu. Nah, pura ini pada saat odalan tidak orang Kesiman saja, tidak orang Denpasar saja, bahkan banyak dari Singaraja yang banyak itu Sawan Singaraja, kemudian dari negara Penyaringan, kemudian dari Bangli, daerah Kubu Bangli, dari Karangasem itu ada yang disebut dengan Sidemen, kemudian Denpasar ini hampir semua, bahkan ada beberapa susunan di sebuah pura asalnya dari sini. Contohnya Pura Luhur Bingin yang ada di Sumerta itu dari sini. Pecahnya dari sini. Kemudian ada yang di Peminge yang ada di Bukit Sawangan itu juga dari sini asalnya. Dan banyak lagi. Kalau memang pada odalan itu luar biasa sekali pemedak. Kita sebut juga areal pura. Pura pasti kalau di Kesiman itu pasti pura itu adalah ada dua mandala, utama mandala atau Jerewan dan Jaban gitu. Tapi di sini juga sama begitu, cuman di area sungai itu kita sebut dengan Nista Mandala. Nah, kemudian yang di Kalangan Tajen, kemudian ada batasan dari Penyengkar di Nista Mandala sama Kuri Agung disebut dengan Madya Mandala. Kemudian di Utama Mandala ada dua tingkatan yang disebut dengan Adan Mandala, kemudian Luhur Mandala. Itu Adan Mandala itu sering kita gunakan untuk sembahyang. Kemudian Luhur Mandala itu dipergunakan untuk pecan-ecan, aci pengilian dari pura ini. Nah, kemudian juga bisa kami sebutkan itu pura ini dikelilingi oleh hutan. Maka kami sebutkan itu areal pura ini sampai lebih dari 5 hektar. Jadi ada sungainya, ada sumber airnya, ada hutannya. Nah, kemudian karena pura ini kegiatannya sangat banyak dan pemedaknya juga sangat banyak, kami berusaha akan membuat sebuah kegiatan yang akan mengembangkan sumber daya manusia yang ada di pura ini, yaitu pengembangan sumber daya manusia daripada pemangku, pengempon, pemaksan. Dan di sebelah Mandala Madya ini ada sebut dengan Mandala pengembangan gitu, dan kiri dan kanannya itu digunakan untuk kegiatan budaya seperti sanggar tari, sanggar tabo, dan kemudian yang lain-lain. Kemudian di sini juga ada yang disebut UMKM. Kita membuat memang areal pura ini kita kembangkan untuk
gimana kita bisa membuat sumber uang, sumber mata pencarian dari pemangku. Bahkan kami punya beberapa warung di depan pura juga, itu kami kembangkan untuk seperti itu. Nah, kira-kira kalau kita bicara tentang mandala dari pura seperti itu. Nah, kemudian terakhir kami bicarakan, pura ini adalah pura kuno, terbukti adanya punden berunak-unak dari areal sungai Nista Mandala sampai keluar ini adalah terdiri dari sangat unak-unaknya luar biasa sekali. Itu artinya ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Nah, kemudian ada aktivitas pura. Selain pura ini digunakan untuk untuk kegiatan sembahyang. Nah, kami juga memfokuskan itu pengembangan sumber daya manusia dari pura ini. Nah, kegiatan yang ada di pura ini selain juga sembahyang dan lain-lain itu ada banyak sekali. Di sini ada Metirta Yatra. Itu kita membuat sebuah tim bagaimana kita Metirta Yatra, bagaimana kita mengadopsi orang-orang bertirta yatra seperti travel gitu. Kita melayani juga orang mametang sapi tara ke dalam puri. Kemudian kami juga melakukan sebuah kegiatan yang terkait dengan bisnis juga. Nah, itu dirangkum dalam sebuah yayasan yang disebut dengan yayasan kami di sini disebut dengan Yayasan Tirta Kesari Maha Ugra. Nah, banyak sekali kegiatan yang ada di sini yang tidak bisa kami sampaikan banyak sekali, artinya satu persatu karena ada yang sudah berjalan, ada yang tidak berjalan, ada yang masih dalam konteks pengembangan. Nah, yang paling kami sekarang sedang giatkan adalah bagaimana anak-anak kami yang ada di pura bahkan di areal Kesiman ini mampu berbudaya, mampu melakukan kegiatan-kegiatan seni seperti tari, seperti karawitan. Nah, di sini ada yang sedang kami lakukan adalah ada sanggar tari dan sanggar tabuh. Sanggar tari disebut dengan legong kesari, kemudian sanggar tabuh disebut kesari geringsing. Dan sekarang kami sedang berlatih untuk kegiatan-kegiatan akan melakukan pelatihan untuk digunakan saat PKB, yaitu kita akan ada kegiatan seni pengembangan yang akan diwakili oleh sanggar Kesari Geringsing. Kira-kira begitu yang kita bisa sampaikan dalam apa yang kami wawancara sekarang ini. Dan tidak lupa kami mohon maaf apabila ada salah kata, ada apa-apa yang kami tuturkan tadi tidak berkenan, bahkan karena itu bukan sejarah. Apa yang kami bilang tadi itu adalah apa yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Itu yang kami jelaskan kepada semua masyarakat. Mohon maaf sekali lagi, mungkin ada salah kata dan kami sinep untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.